One Piece adalah salah satu manga terpanjang di dunia. Sejak diluncurkan di Weekly Shonen Jump Shueisha pada 1997, manga ini sampai sekarang sudah masuk ke chapter 1037. Sementara animenya juga baru saja masuk episode 1000. Manganya sudah punya tak kurang dari 31 busur cerita. One Piece sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat. Meski dikatakan sudah mendekati akhir, tapi One Piece masih punya sekitar 4 busur cerita lagi. Selama hampir 25 tahun berjalan, manga ini telah mengukuhkan sejumlah busur cerita terpanjang. Meskipun panjangnya busur cerita ini terasa mengintimidasi, tapi Eiichiro Oda dengan baik menceritakan semuanya. Saat ini, manga ini sedang berada di busur cerita yang sepertinya akan memecahkan rekor sebagai busur cerita terpanjangnya. Jadi apa saja busur cerita terpanjang One Piece? Simak ulasannya. Busur cerita ini terjadi setelah lompatan waktu 2 tahun di One Piece. Busur ini dimulai di chapter 654 dan berakhir di chapter 699. Busur ini mengisahkan perompak topi jerami mengunjungi pulau pertama mereka di dunia baru meski awalnya tidak ingin pergi ke sana. Busur ini membangun pertarungan melawan Kaido. Luffy bergabung dengan Trafalgar Law untuk meruntuhkan Doflamingo demi mengacaukan bisnis Smile Kaido. Busur ini berjalan dari chapter 442 sampai 489. Di busur ini, perompak topi jerami terjebak di segitiga Floria dan masuk ke kapal besar bernama Thriller Bark. Luffy menghadapi Gecko Moria di busur ini. Perompak topi jerami juga harus menyatukan pasukan untuk melawan zombie benua Puller, Ors. Dimulai di chapter 603, busur ini berakhir di chapter 653. Pulau Manusia Ikan adalah busur yang dibangun sejak awal One Piece. Setelah peristiwa di Water 7, topi jerami diberitahu kalau tujuan mereka berikutnya adalah Pulau Manusia Ikan. Tapi, ada yang terjadi dan mereka tidak bisa tiba di pulau itu tepat waktu. Setelah berkumpul lagi di Kepulauan Sabaody, mereka akhirnya pergi ke pulau itu dan melawan Horde Jones. Busur ini berawal di chapter 322 dan berakhir di chapter 374. Busur ini adalah yang kedua di saga Water 7 dan terkait ke busur Enies Lobby. Di busur ini, Luffy dan krunya tiba di kota air untuk menemukan seorang tukang kapal dan membetulkan Going Merry sebelum pergi. Integritas para kru perompak ini diuji di busur ini. Musuh baru dalam bentuk CP9 pun muncul. Enies Lobby dimulai tepat setelah akhir Water 7, yaitu dari chapter 375 sampai 430. Busur ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di One Piece. Di sini, Luffy dan krunya pergi ke Enies Lobby untuk menyelamatkan Nico Robin. Busur ini menampilkan sejumlah pertarungan terbaik One Piece dan menyajikan masa lalu Robin. Busur ini dimulai di chapter 155 dan berakhir di chapter 217. Busur ini menyajikan salah satu perang terbesar di One Piece ketika kerajaan Alabasta jatuh ke kekacauan akibat kurangnya hujan. Crocodile, salah satu dari 7 panglima perang di lautan, adalah dalang di balik seluruh kekacauan itu. Luffy dan krunya melakukan apapun untuk mengalahkannya dan memulihkan perdamaian di negara itu. Setelah busur Alabasta, One Piece masuk ke saga Pulau Langit. Bagian utamanya masuk busur Skypiea, yang berjalan dari chapter 237 sampai 302. Busur ini dengan sempurna apakah One Piece itu dengan Luffy dan krunya berpetualang di langit, menemukan kota emas, yang dikenal sebagai Sandora. Mereka juga bersimpangan dengan Dewa Enel, mengalahkan mereka dan mengakhiri perselisihan selama berabad-abad antara orang Skypiea dan Sandora.
Busur yang berlangsung dari chapter 825 sampai 902 ini mengisahkan perompak topi jerami yang pergi ke Totland, negara salah satu Yonko, Big Mom, untuk mengambil kembali Sanji. Tujuan kru itu menyelamatkan Sanji berubah menjadi membantunya menyelamatkan keluarganya dari Big Mom. Busur ini menyajikan pertarungan hebat antara Luffy dan Katakuri. Berawal di chapter 700 dan berakhir di chapter 801, Dressrosa adalah busur terpanjang kedua di One Piece sejauh ini. Busur ini mengisahkan perompak topi jerami, Trafalgar Law dan Kinemon pergi ke Dressrosa untuk menghadapi Doflamingo dan menghancurkan pabrik X-Mile. Busur ini menjadi setup lebih besar bagi saga 4 Yonko. Setelah kejatuhan Doflamingo di tangan Luffy, armada besar topi jerami juga terbentuk. Busur cerita Wano dimulai di chapter 909 dan sampai sekarang masih berjalan. Hingga saat ini, Wano telah berjalan sampai 128 chapter dan belum diketahui kapan berakhir. Kabar menyebut, busur ini akan selesai pada tahun ini. Busur ini mengisahkan aliansi ninja perompak Ming Samurai yang melawan Kaido dan Big Mom demi membebaskan Wano. Chapter terakhirnya, 1037, sudah memperlihatkan tanda-tanda berakhirnya pertempuran antara Luffy dan Kaido. Chapter 1038 akan dirilis minggu depan. Wano adalah busur cerita paling panjang di One Piece hingga saat ini.